Halo, selamat datang. Selamat bergabung kembali di pembelajaran jarak jauh. Video kali ini kita akan membahas tugas atau latihan yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, video yang pertama. Video yang kedua ini masih tetap sama, materi yang kita bahas mengenai proyeksi ortogonal suatu vektor. Perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita mendapatkan dua buah rumus, yaitu rumus yang pertama, itu mengenai panjang proyeksi yang dirumuskan A dikali B dibagi dengan panjang vektor B. Kemudian rumus yang kedua adalah vektor proyeksi ortogonal A pada B dengan rumus vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Ini adalah rumus untuk yang kedua. Kedua rumus ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang ini kita akan membahas ke-8 soal tersebut. Ini adalah soal yang pada pertemuan sebelumnya saya berikan. Totalnya ada 8 soal. Di sini kalau kita lihat ada 5, tetapi di soal nomor 1 itu ada 4. Jadi kalau kita total jumlah soalnya ada 8. Penyelesaian. Soal nomor 1 diketahui vektor A-nya adalah 3 minus 4 plus 12 atau vektor A-nya adalah 3i minus 4j plus 12k. Dan vektor B-nya adalah 4i plus 3j minus 5k. Yang ditanyakan yang pertama, proyeksi skalar ortogonal A pada B. Yang kedua, proyeksi skalar ortogonal B pada A. Yang ketiga, vektor proyeksi ortogonal A pada B. Dan yang terakhir, vektor proyeksi ortogonal B pada A. Penyelesaian yang pertama. Misalkan proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah C, panjang vektor C, maka panjang vektor C sama dengan A dikali B dibagi dengan panjang B. Vektor A tadi 3 minus 4, 12, dan vektor B tadi adalah 4, 3, minus 5. Kemudian kita kalikan 3 dikali 4, hasilnya ada 12, minus 4 dikali 3 itu minus 12, 12 dikali minus 5 itu sama dengan minus 60. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 60. Kemudian di bagian penyebut, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, minus 5 kuadrat 25. Kita jumlahkan, hasilnya adalah akar 50. Akar 50 ini kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Kemudian, karena di bagian penyebut masih ada bentuk akar, maka perlu kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Minus 60 dikali dengan akar 2, hasilnya adalah minus 60 akar 2. Kemudian 5 akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 10. Kemudian dari sini kita sederhanakan, itu di pembilang ada angka minus 60 per 2, yang penyebut ada 10. Ini kita coret, maka hasilnya adalah minus 6 per 2. Kemudian kita simpulkan, jadi proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah panjang C sama dengan minus 6 akar 2. Selanjutnya, soal yang kedua, yang B. Misalkan proyeksi skalar ortogonal B pada A adalah panjang vektor E, maka E sama dengan B dikali A dibagi dengan panjang vektor A. Vektor B-nya adalah 4, 3, minus 5, dan vektor A-nya adalah 3, minus 4, 12. Kita kalikan 3 dikali 4, 12, 3 dikali minus 4, minus 12, minus 5 dikali 12 adalah minus 60. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 60. Bagian penyebut, kita menggunakan vektor A, 3 kuadrat 9, minus 4 kuadrat 16, 12 kuadrat 144.
Nah, ini bagian penyebut ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 169. Akar dari 169, akar dari 169 itu adalah 13. Jadi, proyeksi skala ortogonal B pada A adalah panjang vektor E sama dengan minus 60/13 atau sama dengan minus 48/13. Dan saya minta jangan dibuat desimal, biarkan dalam bentuk pecahan saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang 1C. Misalkan vektor proyeksi ortogonal A pada B adalah C. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada kemiripan dengan soal yang A tadi. Kalau yang A tadi itu kan yang ditanyakan adalah panjang vektor proyeksinya. Kalau yang sekarang vektor proyeksinya. Rumus yang kita dapatkan itu adalah A dikali B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. 3 dikali 4 tadi 12, minus 4 dikali 3 minus 12, 12 dikali minus 5, 6, minus 60. Penyebutnya akar 50, tapi jangan lupa ini ada kuadratnya, maka dihasilkan minus 60/50. Yang B ini biarkan saja seperti ini, 43 minus 5, 43 minus 5. Nah, kemudian minus 60/50 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 10, maka dihasilkan minus 6/5. Nah, untuk yang C ini, kita bisa mengerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama tadi, kita gunakan rumus yang terakhir yang kita dapatkan. Nah, rumus yang kedua ini adalah yang depan ini adalah panjang OC, kemudian ini adalah vektor satuan B-nya. Kita coba kerjakan dengan cara yang ini. Nah, untuk yang depan ini, bagian depan ini, A dikali B dibagi dengan panjang vektor B itu minus 60/50, ini adalah jawaban dari soal yang A tadi. Kemudian ini 43 minus 5 dibagi dengan, karena di sini sudah ditemukan akar 50, berarti di sini juga akar 50. Nah, kemudian kita kalikan, akar 50 dikali akar 50 hasilnya adalah 50. Kemudian minus 60 ditulis seperti langsung di sini minus 60, kemudian kita sederhanakan hasilnya adalah minus 6/5 dikali dengan vektor B. Vektor B-nya adalah 43 minus 5. Jadi vektor proyeksi ortogonal A pada B adalah C sama dengan minus 6/5 dikali dengan 4I ditambah 3C minus 5K. Jadi kalian boleh menentukan atau memilih rumus mana yang menurut kalian paling mudah. Silahkan dipilih mau pakai rumus yang awal tadi atau yang kedua. Oke, soal yang keempat untuk soal 1. Misalkan vektor proyeksi ortogonal B pada A adalah E, maka E sama dengan, karena ini B pada A, berarti B dikali A dibagi dengan panjang vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. Di sini 4 dikali 3, 12, 3 dikali minus 4, minus 12, minus 5 dikali 12, minus 60. Penyebutnya tadi sudah kita cari, di soal B tadi akar 169. Akar 169 kuadrat itu adalah 169. Dan ini minus 60/169 ini tidak bisa disederhanakan, tidak bisa kita cari angka sederhananya, berarti kita tulis seperti ini saja. Nah, kemudian kita simpulkan, jadi vektor proyeksi ortogonal B pada A adalah E sama dengan minus 60/169 dikali dengan 3I minus 4C plus 12K. Dan ini berbeda dengan jawaban yang C tadi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan 2I minus 4C plus 5K. Vektor B-nya adalah 5I plus 3C minus 5K. Vektor C-nya adalah 7I plus 13C minus 16K. Yang ditanyakan, proyeksi skala ortogonal vektor A pada B ditambah C. Ini berarti kita harus mencari vektor B ditambah C dulu. Nah, tadi vektor B-nya itu adalah 5, 3, minus 5.
5, 3, minus 5, kemudian vektor C-nya adalah 7, 13, minus 16. Kemudian kita jumlahkan, 5 ditambah 7, 12, 3 ditambah 13, 16, minus 5 ditambah minus 16, minus 21. Selanjutnya, misalkan proyeksi skala ortogonal vektor A pada vektor B ditambah vektor C adalah E, panjang vektor E. Maka panjang vektor E sama dengan A, vektor A dikali dengan buka kurung vektor B ditambah vektor C dibagi dengan panjang vektor B ditambah vektor C. Nah, di sini berarti karena kita udah mencari B plus C-nya, langsung kita gunakan yang vektor B plus C-nya yaitu 12, 16, minus 21. Vektor A-nya tadi 2, minus 4, 5. Kemudian vektor B plus C-nya adalah 12, 16, minus 21. Kita tulis di sini. Nah, kemudian kita kalikan 2 dikali 12, 24. Minus 4 dikali 16, minus 64. 5 dikali minus 21 adalah minus 105. Kemudian bagian penyebutnya, kita gunakan vektor B plus C. 12 kuadrat 144. 16 kuadrat 256. Minus 21 kuadrat itu adalah 441. Kemudian bagian pembilang dan penyebut kita jumlahkan masing-masing. Bagian pembilang ditemukan minus 145. Kemudian bagian penyebut ditemukan akar 841. Dan akar 841 ini kalau seandainya kita akarkan mendapatkan angka 29. Minus 145 dibagi dengan 29 sama dengan minus 5. Jadi, kita simpulkan. Jadi, proyeksi skala ortogonal vektor A pada vektor B ditambah C adalah panjang vektor E sama dengan minus 5. Jadi, untuk penyelesaian nomor 2 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui titik-titik koordinat. Titik A-nya adalah 2, minus 3, 0. Titik B-nya adalah 3, minus 1, minus X. Titik C-nya 4, minus 2, minus 1. Yang ditanyakan adalah nilai X jika proyeksi skala ortogonal vektor AB pada vektor AC adalah akar 6/3. Berarti di sini kita harus mencari vektor AB-nya dulu, kemudian vektor AC-nya, kemudian baru kita cari panjangnya. Nah, di sini kita cari vektor AB-nya dulu. AB sama dengan B dikurangi A. Ini sudah kita temukan pada pertemuan awal membahas tentang vektor. B dikurangi AB tadi vektornya adalah 3 minus 1X. Kemudian vektor A-nya adalah 2 minus 3, 0. 3 minus 2 itu sama dengan 1. Minus 1 dikurangi minus 3 itu sama dengan 2. Kemudian X dikurangi 0 itu X. Selanjutnya AC itu sama dengan C dikurangi A. Vektor C-nya 4 minus 2 minus 1. Kemudian vektor A-nya 2 minus 3, 0. 4 minus 2, 2. Minus 2 minus minus 3 itu sama dengan minus 2 ditambah 3 sama dengan 1. Minus 1 dikurangi 0 sama dengan minus 1. Jadi vektor AB-nya didapatkan 1, 2X. Vektor AC-nya 2, 1, minus 1. Selanjutnya kita misalkan proyeksi skala ortogonal vektor AB pada vektor AC adalah panjang vektor E. Maka E sama dengan AB dikali AC dibagi dengan panjang vektor AC. Nah, tadi sudah diketahui bahwa panjang proyeksi skala ortogon, panjang proyeksinya adalah akar 6/3. Maka di sini kita tulis akar 6/3. Selanjutnya vektor AB-nya 1, 2, kita tulis di sini. Kemudian vektor AC-nya 2, 1, minus 1 kita tulis di sini. Kemudian kita kalikan 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2. X dikali minus 1 minus X.
Kemudian akar dari 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 1 minus 1 kuadrat 1. Kita jumlahkan hasilnya adalah akar 6. Selanjutnya, kita akar 6 dikali dengan akar 6, jadi kita kali silang, akar 6 dikali akar 6, hasilnya 6, 3 dikali 4 minus X, hasilnya adalah 12 minus 3X. Kemudian, minus 3X ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. 3X sama dengan 12 minus 6. 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Kemudian kita simpulkan, jadi nilai X agar proyeksi skalar ortogonal vektor AB pada vektor AC bernilai akar 6/3 adalah 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 2. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui vektor A-nya adalah minus 3, 0, 0. Kemudian vektor B-nya sejajar tapi berlawanan arah dengan vektor 1, minus 2, minus 2. Berarti karena ini sejajar dari berlawanan arah, berarti sama dengan dikali dengan minus 1. Nah, jadi vektor B sama dengan minus dikali dengan 1, minus 2, minus 2. 1 dikali 1, minus 1 dikali 1, minus 1. Minus 1 dikali minus 2, 2. Minus 1 dikali minus 2, 2. Jadi vektor B-nya adalah minus 1, 2, 2. Nah, ditanyakan vektor proyeksi ortogonal A pada B, berarti A-nya minus 3, 0, 0. Vektor B-nya adalah minus 1, 2, 2. Penyelesaian. Misalkan vektor proyeksi ortogonal A pada B adalah C, maka rumusnya adalah A dikali B, vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. A-nya tadi, vektor A-nya tadi adalah minus 3, 0, 0, vektor B-nya adalah minus 1, 2, 2. Ini kita kalikan, minus 3 dikali minus 1, 3, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 2, 0. Kemudian penyebutnya akar dari minus 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat. Hasilnya adalah 144. Kita jumlahkan, semuanya hasilnya adalah 3 per akar 9 kuadrat. Akar 9 kuadrat itu hasilnya adalah 9. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3. 1 per 3 dikali dengan vektor B. Maka kesimpulannya adalah, jadi proyeksi ortogonal vektor A pada B adalah C sama dengan 1 per 3 dikali minus I ditambah 2C ditambah 2K. Selanjutnya soal yang terakhir, nomor 5. Diketahui vektor A 3 minus 2, 1, dan vektor B-nya adalah 2Y, 2. Ditanyakan tentukan nilai Y jika panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah setengah panjang B. Berarti kita juga harus mencari panjang B-nya itu berapa. Penyelesaiannya, panjang proyeksi vektor A pada vektor B sama dengan setengah panjang B. Maka ini kita bisa tuliskan A dikali B, vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B sama dengan setengah B. Setengah panjang vektor B. 3 dikali 2, vektor A-nya tadi 3 minus 2, 1, vektor B-nya 2Y, 2. 3 dikali 2, 6. Minus 2 dikali Y, minus 2Y, 1 dikali 2, 2. Kemudian akar atau penyebutnya adalah 2 kuadrat 4, Y kuadrat, 2 kuadrat 4. Kemudian di ruas kanan, panjang vektor B-nya tadi sudah kita cari di bagian penyebut, berarti sama dengan akar dari 4 ditambah Y kuadrat ditambah. Kemudian kita jumlahkan, yang atas hasilnya adalah 8 minus 2Y. Kemudian bagian penyebut adalah Y kuadrat plus 8, bagian sebelah kanan juga Y kuadrat plus 8. Nah, kemudian kita kali silang, hasilnya adalah 2 dikali dengan 8 minus 2Y. Kemudian yang di sebelah sini tadi, akar Y kuadrat plus 8 kita kali dengan sebelah kanan, hasilnya adalah
akar Y kuadrat 8 dikali dengan akar Y kuadrat plus 8. 2 dikali 8, 16. 2 dikali minus 2Y, 4Y. Minus 4Y. Kemudian akar Y kuadrat ditambah 8 dikali dengan akar Y kuadrat ditambah 8 hasilnya adalah Y kuadrat ditambah 8. Kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah Y kuadrat plus 4Y minus 8 sama dengan 0. Dan ini susah untuk difaktorkan. Jadi mau nggak mau kita menggunakan rumus Y1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Atau Y1,2 sama dengan min B plus minus akar diskriminan per 2A. Nah, di sini kita membutuhkan A, B, dan C-nya. A itu adalah konstanta yang berada pada Y kuadrat. Dan di sini Y kuadrat konstantanya cuma ada 1, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B itu adalah konstanta yang ada di variabel Y. Dan ini ada angka 4. Dan C-nya adalah minus 8. Seperti itu. Kemudian kita faktorkan, kita cari akar-akarnya. Y minus 1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. B-nya tadi 4, maka minus 4, D plus minus akar B kuadrat, 4 kuadrat, minus 4, A-nya 1, C-nya minus 8, dibagi dengan 2 dikali 1. Y1, 2 sama dengan min 4 plus minus akar dari 16, 16 itu dari 4 kuadrat, dikurangi dengan 4 dikali 1 minus 8, hasilnya adalah minus 32. Kemudian dibagi dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini sama dengan minus 4 plus minus akar 48 dibagi 2. Kemudian akar 48 ini kita sederhanakan, akan didapatkan 4 akar 3. Nah, selanjutnya, biasanya dari kalian ada sedikit yang kurang teliti di bagian ini. Nah, ini penghubungnya adalah plus minus atau penjumlahan dan pengurangan. Maka ketika kita coret di bagian depan, itu juga kita coret di bagian belakang. Maka di sini hasilnya 2, yang ini juga 2. Jadi hasilnya adalah minus 2 plus minus 2 akar 3. Jadi kita simpulkan, nilai Y yang memenuhi agar panjang proyeksi vektor A pada vektor B sama dengan setengah panjang vektor B adalah Y sama dengan minus 2 ditambah 2 akar 3 atau Y sama dengan minus 2 dikurangi 2 akar 3. Demikian pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas soal lagi. Jadi sebelum menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, saya memberikan satu buah tugas lagi untuk mengerjakan soal. Di sini ada 9 soal totalnya. Kalau tadi yang kita bahas 8, yang sekarang 9, nambah 1. Nah, ini materinya sedikit berbeda dengan yang sudah kita bahas. Kalau yang kita bahas tadi tentang proyeksi, itu hubungannya dengan dot product. Nah, ini sekarang kita ngomongin masalah cross product. Kalau di aljabar, perkalian titik dan perkalian silang itu hasilnya sama. Nah, untuk vektor, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Soalnya ada 9, silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti 9 soal ini akan kita bahas lagi pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.